Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim, allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna faham. Melanjutkan kembali pelajaran kita daripada kitab Safinatun Najah, yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini membawa manfaat dan menjadi sebab pengesahannya kita dalam melakukan amal ibadah, sehingga berharap dari itu Allah Subhanahu wa taala terima. Karena di dalam kitab Zubat dikatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang melaksanakan satu amal ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amal ibadahnya itu tidak diterima, ditolak sia-sia. Wal'auzubillah min dzalik. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya, semoga dengan atas rahmat Allah Ta'ala dan dengan pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan sebab kebaikan dari ulama as-salihin, membawa banyak manfaat dari apa yang kita pelajari, hingga menjadi diterima amal ibadah kita. Nah, hadirin sekalian, kita telah sampai pada fasal fi furudil ghusl, fasal di dalam wajibnya mandi atau fardunya mandi. Bukan fasal mandi wajib. Fasal mandi wajib atau fasal yang mewajibkan mandi itu minggu lalu sudah. Ini furudil ghusl, di dalam mandi wajib atau mandi sunnah ada fardu-fardu yang mesti dilakukan. Seperti salat ada fardunya, begitupun juga mandi ada fardunya. Mandi yang mana? Mandi yang ibadah. Mandi yang ibadah, entah itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Kalau mandi biasa nggak diomongin di sini, ya. Mandi biasa tidak diomongin di sini. Naam. Fasal fi furudil ghusl, fasal mengenai fardunya mandi, itu hanya dua. Hanya dua seperti yang tadi kita semua baca. Pertama an-niyah, pertama yaitu niat. Yang kedua ta'mimul badani bil ma, meratakan anggota badan kita dengan air. Ini kita baca syarahnya tuh. Furudul ghusli isnani, fardunya ada dua. Al makna, ya, bahwa namanya fardu itu adalah hal yang wajib dilakukan, ya, yang paling pentingnya dalam satu perbuatan yang kalau nggak dilaksanakan yang namanya fardunya, atau nggak dilaksanakan yang namanya rukunnya, perbuatan itu tidak dianggap sah. Dalam hal ini yang kita bicarakan adalah mandi. Nah, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Ini harus dilakukan supaya mandinya itu terhitung ibadah, atau supaya mandinya itu sah. Lanjutannya an-niyatu. Jadi yang pertama adalah niat. Apa yang maksud dari niat? Annal awwala min fardhil ghusli niyatun inda ghusli awwali juz'in minal badan. Fayanwil junubu raf'al janabah wal haidu raf'a hadatsil haid awin nifas illam taqsid bihil ma'na asy-syar'i wan nufasa raf'a hadatsin nifas awil haid malam taqsid bihil ma'na syar'i wa fil wilada raf'a hadatsil wiladah. Nah, itu di syarahnya ya tadi ya. Di syarahnya demikian bahwa yang namanya niat di dalam mandi yaitu seperti niat pada mayoritasnya ibadah, bahwa apa itu niat? Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Itu namanya niat.
Dalam hal ini juga sama, mandi pun begitu. Niat itu adanya ketika basuhan pertama kali pada anggota badan kita, atau pertama kali badan itu kena air saat kita guyur. Itu masukin niat di situ. Maka adapun yang diniatkan dalam niat mandi itu beragam. Seperti kalau orang junub, spermanya habis keluar, entah dia dengan mimpi basah atau dengan jima, maka niatnya adalah raf'ul janabah, raf'al janabah. Begitupun orang haid, niatnya adalah raf'a hadasil haid atau nifas atau melahirkan. Jadi niatnya itu bergantung daripada keadaan hadas besarnya. Kalau orang dia junub, maka niatnya itu nawaitul ghusla li raf'il janabah. Kalau dia haid, yang mandi ini haid, habis selesai haidnya, udah masuk masa berhenti haidnya, maka dia mau mandi, bacanya nawaitul ghusla li raf'i hadasil haid. Begitupun kalau misalnya dia nifas atau wiladah, nawaitu al-ghusla atau nawaitul ghusla li raf'i hadasil wiladah atau li raf'i hadasin nifas. Nggak boleh orang yang berniat itu punya kontradiksi antara yang dia niatkan dengan perbuatannya. Ingat gak sebelumnya bahwa jangan sampai dia niatnya karena dia niat mandinya adalah karena mengangkat hadas disebabkan junub, tapi dia niatnya haid. Pun sebaliknya atau dengan yang lain-lainnya, nggak boleh. Nah, tapi ribet Bib jadinya. Tapi ribet. Maka cara yang lainnya adalah wa yakfi ayanwiya an kullin fardal ghusli aw raf al hadasil akbar aw raf al hadas faqat. Dan sah juga kalau dia meniatkannya untuk menyeluruhkan udah yang namanya haid, yang namanya junub, yang namanya wiladah, yang namanya nifas, itu semua adalah hadas besar. Maka dia langsung sekaligus deh, daripada dipilih-pilih, niatnya langsung aja nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Paham? Berarti boleh dan itu sah. Jadi antum juga maksudnya adalah biar tahu yang namanya junub itu keluar sperma. Jangan ngomong junub pada saat dia wiladah. Wiladah itu habis melahirkan. Paham maksudnya? Jadi biar tahu juga, antum kasih tahu orang perempuan dari kalangan keluarga antum, kasih tahu. Daripada ngomongnya jadi junub, mending langsung raf'al hadasil akbar. Setiap raf'al hadasil akbar belum tentu junub, karena bisa jadi dia haid. Tapi namanya junub itu adalah dengan niat raf'al hadasil akbar. Paham ya? Naam. Tuh, jadi kita biar paham di situ, biar tahu ya. Lanjutan dari syarahnya mengenai boleh dengan menyeluruhkan aja langsung udah namanya itu raf'al hadasil akbar, karena semuanya adalah hadas besar. La niatal ghusli aw taharati faqat, dan kagak ada niat mandi itu hanya mengucap nawaitul ghusla, nawaitu taharata. Nggak boleh, nggak sah. Hanya menyebut nawaitu taharata, hanya menyebut nawaitul ghusla. Antum
Aneh ingetin sekali lagi bahwa kalau ngomongin niat udah pasti nyebut lillahi ta'ala ya. Paham ya? Itu belakangnya udah pasti lillahi ta'ala. Jadi aneh nggak perlu sebut lagi lillahi ta'ala, antum langsung otomatis paham aja. Nah, nggak sah kalau orang niatnya itu dalam mandi hanya menyebut nawaitul ghusla. Saya niat mandi. Atau saya niat bersuci doang. Itu nggak sah. Wa tajibu ala salisil mani. Niyatu nahwil istibahati wa la takfihi ahda an-niyati sabiqah. Dan wajib bagi orang yang maninya keluar terus menerus, itu dalam bahasa fikih disebutnya salisil mani. Ada dua model, ada salisil baul, ada salisil mani. Salisil baul adalah orang yang kencingnya keluar terus menerus disebabkan helmnya itu dedol. Itu sudah kemarin tuh. Bagaimana niatnya? Tambahin kata lupa istibahah. Jadi kalau orang yang, nah itu dia, antum mungkin kalau ada yang baru denger istibahah, berarti bisa jadi karena nggak datang. Tambahin istibahah. Kalau orang yang salisil baul tuh kencing, salisil baul, dia keluar terus kencingnya, dia nggak bisa wudu. Orang yang kencingnya keluar terus menerus, dia kagak bisa wudu. Kenapa? Orang baru banget wudu langsung hadas, baru banget lagi cuci wajah udah diniatin tuh langsung kencing lagi. Batal nggak wudunya? Batal. Hati belum selesai wudunya, secara syar'i tetap batal. Tapi karena dia orang yang ada penyakit, kencingnya keluar terus menerus, maka dalam syariat itu dikasih keringanan. Niatnya seperti niat orang tayamum. Kalau tayamum gini niatnya, nawaitu tayammum listibahatus shalah. Kalau wudu, keadaan bagi orang yang salisil baul tadi, kencingnya terus menerus keluar, nawaitul wudu'a listibahatis shalah. Ada kata li untuk istibahah, minta dibolehkannya. As-shalah yaitu salat. Begitupun bagi orang yang salisil mani, wajib dia pada saat mandi nyebut niatnya tidak seperti yang tadi. Nggak boleh dia niatnya itu raf'al hadasil akbar. Wajib niatnya adalah dengan menyebut nawaitul ghusla listibahatis shalah. Sajaku, saya niat mandi untuk dibolehkannya salat. Itu kalau orang yang keluar terus namanya salis. Dan orang salis itu baik salisil baul atau salisil mani, tadi Anda tekanin lagi, dia yang kagak boleh niat seperti niatnya orang yang normal atau niat yang umumnya, nggak boleh. Dia wajib menambahkan istibahah. Itu tentang niat. Lanjutan. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Yang dimaksud badan, kalau kita ngeliat syarahnya di sini, fil asli masih warasi minal jasad wal muradu huna jami'ul jasad. Yang dimaksud badan secara aslinya adalah satu anggota tubuh kecuali kepala. Itu yang namanya badan aslinya. Tapi dalam mandi ini yang dimaksud meratakan air ke seluruh badan adalah seluruhnya jasad, yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi makna dari meratakan air ke seluruh badan yaitu meratakan air ke seluruh anggota badan secara mendetail. Artinya benar-benar harus kepada keseluruhannya. Basyaran wa dhufuran wa sya'ran, baik itu kulitnya ya, atau kuku-kukunya, atau bulu dan rambutnya. Semua itu termasuk di dalam meratakan air ke seluruh badan.
zahiran wa batinan, baik yang bagian luarnya pada rambut atau bulu umpama, itu kan ada bagian luar, wa batinan, dan juga pada bagian dalamnya, termasuk umpama jenggot tuh semuanya. Nah, maksudnya adalah pengecualian yang ada pada wudu, pengecualian yang ada pada wudu bagi orang yang jenggotnya tebal, jenggot dan jambangnya tebal. Itu wudu yang wajibnya hanya pada bagian apa? Mazhar. Apa yang nampak, kecuali jenggotnya tipis. Nih contoh tipis kayak aneh nih. Jenggotnya tipis, maka dia wajibnya adalah sampai batin. Batinnya tuh, batin tuh bagian dalam ya. Sampai batin tuh kalau dia tipis. Tapi kalau jenggot dan jambangnya tebal, hanya dua, jenggot dan jambang. Kalau dia tebal sampai kulitnya nggak kelihatan, kulit yang di jambang nggak, di apa, jenggot itu nggak kelihatan, maka dia wajibnya hanya bagian yang nampak. Kalau mandi nggak ada urusan, semuanya, nggak ada pengecualian pada bagian rambut atau apa namanya, janggut, bulu, ya, jambang, itu harus semuanya, baik yang bagian nampaknya ataupun dalamnya, semua, nggak ada sama sekali pengecualian seperti yang di wudu. Jadi meratakan air ke seluruh tubuh itu pada semuanya, baik kulit, kuku-kuku, dan sampai juga kepada bulu dan rambut, zahiran wa batinan. Wa in kasufa sya'ar, dan jika memang rambutnya itu gondrong atau bulunya itu lebat, bulunya itu lebat, itu termasuk sudah, beda dengan wudu. Kalau wudu tadi apa? Jika bulu jambangnya dan janggutnya itu tebal, maka tidak wajib untuk sampai ke batinnya. Tapi kalau mandi wajib tetap sampai ke dalam. Naam. Wa ma zahara min anfin majdu', dan apa yang nampak dari hidung yang patah misalnya. Patahnya ini dia sampai dipotong. Hidung yang patah sampai dipotong. Kan ada tuh orang yang hidungnya kayak begitu. Jadi misalnya kalau kita gambarin gini, ini sebelum dipotong begini nih, nih anggaplah hidung nih gini. Nah, sebelum dipotong begini. Begitu dia dipotong bagian ininya luarnya, nah, berarti kan yang tadinya ketutup itu jadi bagian luar. Nah, ini wajib. Tentunya bukan pada saat habis masih ada luka, bukan ya. Bukan yang pas lagi diperban kudu dibuka dulu, kagak. Itu jadi perih nanti. Ini kalau dia hidungnya yang patah, itu wajib tetap ada bagian. Wambiti sya'ratin zalat, dan juga orang yang rambutnya rontok sampai dia botak rambutnya, itu wajib juga sama, ya. Tetap. Jadi botak sama gundul tuh beda ya. Botak itu dia karena proses alami, nggak disengaja karena rambutnya banyak yang rontok atau karena usianya yang sudah tua, itu namanya botak. Kalau gundul itu sengaja, makanya sawah itu digunduli. Nggak ada sawah botak. Sawah botak ada nggak? Ada, sebutannya digunduli, penggundulan hutannya tadinya lebat, kemudian sengaja untuk dipotong. Ini botak misalnya, orang yang pitak, botak sama itu, pitak botak yang dia tahu pitak Jadi dari sebagian rambut cuma sekoin doang tuh, kagak ada rambutnya. Nah, itu dia wajib tetap dikenain air pada saat dia mandi. Wasyukuk lam yakun laha gaur, dan pada pecahan-pecahan kaki, pecahan-pecahan kaki ini termasuk juga pada saat wudu sama
pecahan-pecahan kaki baik wudu maupun mandi itu mesti dikenain air. Dan jika nggak sampai gaur, nggak sampai yang dagingnya itu misalnya pecahnya hanya di permukaan, itu wajib. Tapi kalau pecahnya karena bukan pecah, justru kebelek kakinya, nauzubillah, telapaknya itu habis kena apa? Tendang bola apa beling. Nah, kebelek berarti kan dia sampai dalam nih misalnya. Nah, kalau kena air perih tuh. Nah, itu nggak wajib. Sampai dalam, sampai ditetesin begitu nggak perlu. Ya. Tapi kalau pecahannya adalah karena pecah di permukaan, itu wajib. Kalau perlu ente benar-benar pastikan air itu sampai ke dalam sela-sela pecahannya. Kadang di sela-sela pecahan itu ada batunya, ada tanahnya. Itu harus diangkat dulu batu tanahnya, dan supaya masuk air sampai ke dalam pecahan-pecahan itu. Termasuk juga di dalam puser. Puser, tahu puser? Biasanya tuh kalau antum kerok puser, mau bersihin pusernya itu biasanya ada kotoran-kotorannya. Itu penghalang dari air. Dia wajib diangkat dulu tuh supaya airnya itu menyeluruh. Wa ma tahta qulfatil aqlaf. Dan termasuk juga mengalirkan air ke seluruh tubuh, meratakan air ke seluruh tubuh, yaitu di bawah kulufnya orang yang belum sunat. Kuluf kalau kata orang kuluf pakai P atau pakai fa, sebenarnya pakai fa bukan pakai F. Pakai F. Pakai apa? Pakai fa. Kuluf. Apa itu? Kalau orang belum sunat, dia masih ada tuh kulit, apa namanya? Jengger. Lo kira ayam? Kulit yang bakal disunat tuh. Nah, kalau dia belum disunat, kemudian dia junub, itu wajib dibuka. Dibuka sampai airnya itu masuk ke dalam daripada bawahnya atau bagian dalamnya si kuluf. Itu dia, makanya pentingnya sunat di awal, buru-buru. Antum yang belum sunat kita buruan. Atau misalnya itu sama seperti kemarin, orang kafir yang dia belum masuk Islam, murtad dia, orang murtad mau masuk Islam, disunahkan untuk mandi. Disunahkan untuk mandi. Tapi kalau selama dia jadi orang kafir itu pernah keluar mani atau ada sebab-sebab wajibnya mandi, maka setelah dia masuk Islam dia wajib mandi. Karena apa? Karena junub misalnya. Begitu juga ketika dia sudah masuk Islam, nah ternyata belum sunat. Atau orang muslim yang dari kecil usia udah balik tapi dia belum sunat, sama tuh. Begitu dia balik memandi, wajib tuh sampai ke dalam di bawah kuluf namanya, wajib. Wa ma zahara min farji bikrin. Dan wajib meratakan air ke seluruh tubuh juga pada bagian yang nampak dari farjinya wanita yang masih perawan, kelaminnya, dari yang nampak pada kelaminnya wanita yang masih belum masih gadis au sayyibin idza qa'adat liqada'i hajatiha, atau bagi perempuan yang sudah pernah berhubungan badan, itu wajib airnya sampai ke bagian yang kalau dia duduk itu agak kebuka. Biasanya perempuan itu lebih tahu. Kalau bagi yang gadis, karena dia masih disegel, jadi pada bagian yang nampaknya saja, bagian terdepannya, bagian zahirnya saja. Tapi kalau orang yang sudah pernah berhubungan badan, dia sampai bagian yang kalau dia duduk dia tuh agak kebuka. Nah, la batine farjin, dan bukan di dalam bagian dalamnya farji, bukan bagian dalamnya tempat masuknya zakar, bukan.
Wala anfin, wala batini anfin, dan tidak atau bukan pada bagian dalamnya hidung. Tadi kan hidung misalnya sekalipun dia patah, hidungnya hanya bagian luarnya. Jadi nggak perlu sampai ke dalam hidung. Itu mah ente istinsyak namanya, bukan mandi. Bagian dalamnya enggak, bagian yang nampaknya saja sudah. Kalau hidung tuh nggak perlu sampai ke dalam banget. Qadi sya'rin in qa'ada bin nafsih. Dan juga nggak wajib pada kusut-kusutnya rambut yang disebabkan kusut sendiri. Disebabkan kusut sendiri, dia nggak wajib. Karena misalnya dia selesai mandi nih, dia megang rambut lagi mau nyisir, lah ini ada kusut nih. Paham nggak? Orang misalnya abis dia mandi udah selesai, tahu-tahu ada kusut pas dia lagi nyisir, lah ini kusut. Dia bingung tuh, ini air masuk nggak nih kemari? Nah itu nggak wajib, ya nggak wajib, berarti mandinya tetap sah. Kalau itu kusutnya karena kusut sendiri, yang kusut rambut ya, bukan pikiran. Wa yajibu naqsu dhafair idza lam yasil al-ma' ila batiniha illa bihi. Dan wajib mengendorkan, lebih enak ya bahasanya, mengendorkan atau melepas ikatan rambut yang membuat air tidak sampai melewati rambut yang terikat tersebut. Kalau dia kusut karena sendirinya, itu dia nggak wajib untuk sampai dibasahin banget ya. Apalagi kalau dia nggak tahu. Tapi namanya orang kunci rambut, ngikat rambut, sadar apa ya nggak tuh dia? Kalau orang nguncir ngikat rambut sadar gak? Masa tiba-tiba rambutnya keikat sendiri? Kan nggak mungkin. Kalau keikat sendiri emang kusut rambutnya. Tapi kalau misalnya dia ngikat rambut berarti sengaja, berarti sadar. Wajib dia harus memastikan air itu memasuki rambut yang terikat. Tersanggul misalnya, sanggul lagi mandi sanggulan. Kali ada aja orang, ada aja kepang, kepang same. Perempuan tuh ente yang pakai kepang misalnya, apa? Konde, konde bisa jadi. Gimbal. Kalau bagi orang laki gimbal ada tuh, digimbal-gimbalin. Bukan kribo, bukan keriting, bukan. Dia gimbal yang disengaja. Gimbalnya sengaja dia tuh. Hati-hati ente muslim, ente gimbalin itu air gimana caranya mesti wajib masuk kepada sela-sela rambut ente. Beda hal kalau dia keikatnya tuh rambut karena nggak sengaja kusut, Jadi kalau orang kepang, gimbal, apa lagi? Konde, apa lagi? Yang membuat rambut itu terikat dengan sengaja, bukan dengan sendirinya, itu harus dibuka dulu tuh, harus dibuka. Dia harus bisa pastikan, yakin bahwa air itu sudah sampai ke dalam ikatannya. Cara yakinnya gimana? Yaitu dengan ngebuka. Karena dia tuh orang macam-macam deh, yang dikepang deh atau begitu juga orang yang misalnya dikasih minyak rambut nih, sekarang nggak dikepang nih, sekarang nggak digimbal, tapi dikasih minyak rambut yang terlalu keras deh, pomade misalnya, dengan mereknya terserah ada masing-masing ente yang pakai. Itu pomade yang sampai keras. Sebelum mandi itu antum cuci dulu. Wajib itu, kerasnya sampai apa? Nggak bisa air tuh nembus tuh kerasnya. Susah banget dibilangin dah. Keras banget tuh rambutnya, bukan tabiat yang keras, rambutnya yang keras. Atau dikasih apa? Hairspray. Hairspray. Yang hairspray ini bikin anti air, jadi ada sifat kayak daun talesnya. Ada tuh orang punya pakai begitu-gituan.
Jadi biar apa? Nggak gampang basah rambutnya, nggak gampang lepek. Nah, itu dikasih air spray dulu. Itu wajib dicuci dulu sebelum ente mulai mandi. Ya. Atau pakai perwarna rambut yang dia menghalangi air ke rambut, atau apalagi menghalangi sampai kepada kulit kepalanya. Beda dengan wudu ya. Kalau wudu misalnya yang dipometin atasnya, dia tetap boleh apa ya? Bagian bawahnya, sampingnya yang nggak kena pomade itu diusap pakai air, itu tetap sah. Tapi kalau mandi nggak bisa. Kalau mandi nggak bisa. Ya. Paham nih ya? Jadi ngelakuin itu, ngebuka kepangan ya, ngilangin pomade dan sejenisnya itu sebelum mandi. Bukan pas lagi mandi, sebelum mandi. Jadi udah hilang, antum udah yakin hilang, itunya udah kebuka tuh iketan, gimbalnya udah kelepas, ya baru mulai mandi, itu sah. Tapi kalau di tengah-tengah mandi antum sambil buka, takutnya apa ya? Jadi nggak sah karena belum benar-benar bersih. Jadi ada bagian yang menghalangi air. Nah, itu jadi mesti diperhatikan namanya mandi. Itu fardunya mandi. Sekarang kita masuk sunanul ghusl. Nah, ini ada tambahan nih dari syarah, wa makruhatul ghusl, dan makruh-makruhnya ghusl. Sunah-sunah mandi dan makruhnya mandi itu pun ada. Seperti wudu, ada fardu atau rukunnya wudu, kemudian ada sunnahnya wudu, dan ada makruhnya wudu. Walil ghusli sunanan katsiratun minha al-qiyam wa istiqbalul qiblah wal wudu wa tasmiyah wa ta'ahudul ma'atif wa dalak wa taslis wa tartibu af'alihi. Nah, pada bagian mandi ada sunnah-sunnahnya, dan sunnah-sunnah mandi itu banyak. Sunnah-sunnah mandi itu banyak sunnah-sunnah mandi. Minha, di antara yang banyak itu adalah pertama al-qiyam, sunnah mandi. Sunnah mandi itu berdiri. Hikmahnya nih, kenapa berdiri? Supaya di antara hikmahnya adalah tidak terlipat kulit kita, dan supaya mudah air itu mengalir. Tapi kalau antum lagi di tengah-tengah mandi, tahu-tahu kencing, atau karena misalnya ngantuk mandinya, mandinya ngantuk. Kalau memang nggak memungkinkan untuk berdiri, ya boleh duduk. Ingat kata sunnah bukan wajib. Wastiqbalul qiblah, sunnahnya mandi adalah ngadap ke kiblat. Hati-hati, orang mandi kadang suka 2 in 1, mandi juga tiba-tiba dia kencing. Jangan sampai kencingnya ngadep ke kiblat. Jadi yang ngadep ke kiblat hanya mandinya ngadep ke kiblat. Begitu dia kencing di tengah-tengah mandi, ya, melengsongin aja badannya, miringin badannya. Jangan ngadep ke kiblat pada saat orang kencing. Begitupun buang air besar sama, nggak boleh dia. Lanjutan, wal wudu. Kemudian sunnahnya mandi adalah wudu sebelum mandi. Nah, bagi orang yang nyelam kemarin, itu dia bisa 2 in 1. Niatnya mandi, mengangkat hadas besar, maka pada saat dia nyelam, wudunya sudah dia laksanakan juga. Dengan apa? Dengan mengangkat hadas besar, itu sama juga berarti sekaligus mengangkat hadas yang kecil, karena yang besar itu dominan dari yang kecil. Wa tasmiyah, dan membaca basmalah. Membaca basmalah itu sunnah juga. Membaca basmalahnya di mana? Dalam hati. Usahain membaca basmalahnya dalam hati. Karena apa? Tempat kita mandi ada jambannya. Kecuali antum mandinya dari kolam renang, baca bismillahnya boleh, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kolam renang yang kagak ada jamban, ini satu ruangan namanya jamban, jangan baca basmalah, dizahirkan jangan, dijahar jangan, dibaca dalam hati. Wa ta'ahudul ma'atif, ini ngambil air kira-kira segenggam itu, kemudian diolesin namanya, diolesin di lekukan tubuhnya, segenggam air terus
ma'atif di seluruh lekukan-lekukan tubuh. Kalau orang gemuk biasanya tuh ada lekukan-lekukannya, ya. Atau orang yang punya lekukan itu di ketiak, ya, di selangkangan, selah-selah jari, itu namanya. Ya. Wadalak. Nah, kemudian sunnahnya juga adalah menggosok tubuhnya. Kalau tadi membawa air, sekarang gosok, gosok. Jadi gini, antum mandi, pada saat antum mandi kan airnya ngalir tuh. Nah, itu digosok. Nah, digosok supaya apa? Memastikan bahwa air itu benar-benar telah rata ke seluruh tubuh. Ini di mazhab Imam Syafi'i. Selain di mazhab Imam Syafi'i itu dalak ini wajib dia. Dalak itu wajib. Digosok itu jadi wajib. Wataslis, dan mentiga kalikan goyuran. Mentiga kalikan goyuran itu sunnah. Dan tertib dalam melakukan mandinya, itu pun sunnah. Tertibnya sunnah. Kalau di wudhu tertibnya wajib. Kalau di mandi tertibnya itu sunnah. Tertib melakukannya adalah ayaghsil kafain, yaitu pertama antum basuh dulu kedua tangan, telapak tangan tuh. Basuh dulu kedua telapak tangan atau kedua tangan di awal, di depan, ya, tangan depan maksudnya. Basuh, kemudian summal faraja wa ma hawalih. Kemudian membasuh kelamin, mencuci kelamin dan sekitarannya kelamin. Baik atas, samping, bawahnya atau selangkangan. Summa yatamatmat. Kemudian kumur-kumur. Ini tertibnya, ini urutannya. Wa yastansyiq, kemudian masukin air ke hidung. Summa yatawadda wudu'an kamilan, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya, ini rukunnya wudu dilakuin semua. Lihat kalimatnya, dipisahin antara kumur masukin hidung dengan wudu. Karena orang kumur dan masukin hidung dengan air itu belum disebut wudu. Wudunya apa? Dari niat membasuh wajah sampai ke kaki, sebagaimana yang telah disebutkan kemarin, ya, ini rukun yang 6. Adapun sisa darinya yang 6 itu bisa jadi itu sunnah daripada wudu. Naam. Wa yanwi bihi raf'al hadatsil asghar wa illam yakun alaih. Dan sunnah juga, ya, pada saat dia wudu, dia membaca niat wudu untuk mengangkat hadas. Niatnya apa? Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar, itu aja. Nah, atau nawaitul wudu boleh. Lanjutan, wa illam yakun alaih summa yata'ahhadal ma'atif. Kemudian, ya, tadi itu gosok, bukan gosok, dia apa? Basuhin air ke sela-sela tubuh. Kalau tadi disebut di awal itu baru penyebutan, sekarang ini urutan. Ya, jadi basuhnya anggota sela-sela tubuh itu setelah wudu, ya, setelah wudu. Jadi setelah wudu basahin dulu tuh. Jadi sudah dia wudu, kemudian dibawain air ke sela-sela tubuhnya. Summa yufidul ma' ala ra'si. Kemudian dibanjirkan kepalanya dengan air. Nah, jadi saking apa? Penekanan supaya nanti mandinya itu nggak ada keraguan lagi. Ini sela-sela yang ini udah belum, ya? Air tadi di kepala udah rata belum, ya? Nah, itu sebelum mandi tuh udah ada yang namanya wudu ta'adul ma'atif. Bawain air ke sela-sela sela-sela lipatan tubuh. Kemudian banjirin kepala dengan air. Summa ma'akbala minasyiqil aiman, summa ala ma'adbar minhu, summa ala ma'akbala minasyiqil aisir, summa ala ma'adbar minhu. Kemudian memulai mandinya itu setelah basahin kepala tuh banjir banget kepalanya. Artinya banjirin kepala dengan air tuh jangan dikit-dikit, ya, airnya tuh jangan dikit-dikit. Kalau wudu bagian kepala itu kan airnya hanya dikit. Nah, sekarang nih basahin aja udah semua, menyeluruhkan semuanya tuh di kepala. Nah, lanjutannya mulai mandinya adalah pada bagian tubuh yang kanan, bagian depannya.
Bagian tubuh kanan tapi depan. Kemudian bagian tubuh kanan yang belakang. Jadi dipisah tuh. Depan kanan, belakang kanan. Setelahnya depan kiri yang digoyur, kemudian belakang kiri. Jadi itu sunnah-sunnahnya. Ada lagi juga yaitu mualah. Itu berturutan. Artinya selesaikan langsung saat itu. Jadi namanya mandinya kagak dicicil. Itu sunnah. Mandinya kagak dicicil itu sunnah. Maksudnya gimana mandinya nggak dicicil? Misalnya antum habis mimpi basah, malam banget nih, malam lagi ngantuk banget. Pokoknya antum wajib mandi saat itu keadaannya. Tapi karena ngantuknya parah banget, antum mandinya nanti. Nanti itu makruh. Makruh. Gimana caranya? Boleh antum mandi janabah tapi nggak ngambil sunnah daripada mualah. Itu berturutan tadi. Begitu antum masuk ke dalam kamar mandi, cuma basahin minimal Kita ngaji sama Ustadz Bakar itu, waktu itu Ustadz Bakar bilang minimal apa? Antum taruh aja jari antum nih, tapi niatinnya mandi, taruh di keran tuh, basahin seujung jari aja. Ini ngomong seujung jari minimal seujung jari tuh, niatin mandi. Habis itu masuk kamar tidur. Paham nggak? Nanti menjelang subuh baru bangun lagi, kemudian antum lanjutin, tinggal lanjutin aja. Atau misalnya orang jadi pengantin baru, tinggal di rumah mertua, habis dia jima, dia malu kalau mau mandi. Tuh, hati mertuanya diledekin. Kok mandi malam-malam mah nggak dingin? Nah, atau bulan puasa, tumben mandi subuh-subuh ya. Nah, ada caranya ente, Caranya gimana? Boleh buat laki, boleh buat perempuan, mandinya nyicil. Antum basahin aja dulu kepala. Masuk kamar mandi, basahin kepala, tapi niatnya mandi janabah. Atau niatnya mandi mengangkat hadas besar. Udah tuh, basah sudah nih sampai di kepala. Keluar dari kamar mandi, boleh pakai sunnah yang lainnya lebih bagus. Terus kemudian keluar dari kamar mandi, pura-puranya makan, makan. Nah, terus sambil keringin rambut. Jadi intinya nggak kelihatan kalau dia lagi habis mandi, nggak kelihatan dia habis mandi. Tuh. Nanti mandinya cuma dilanjutin kapan? Di waktu pada saat dia mau sholat. Nah, itu sholat subuh. Ngerti kan nih? Itu boleh mandinya begitu. Itu mau yang dibasahin kepala dulu boleh. Sunnahnya adalah urutan kepala lebih dulu. Sekarang nggak kepala dulu. Namanya meratakan air ke seluruh tubuh. Bebas deh tubuh, yang namanya kepala tubuh, kelingking kanan tubuh, kaki sebelah kiri tuh tubuh. Dia jatuhin air sambil niat aja tuh pokoknya tuh. Kemudian basah sebagian, kering dah. Kering, dia nggak lanjutinnya kapan? Nanti. Atau orang misal ke Bogor, dia junub di Jakarta. Ya bener ente, boleh. Dia junub di Jakarta, dia junubnya di Menteng. Tahu-tahu dia mau ke Bogor. Nah, pikirannya adalah aneh takut kenapa-napa di jalan, jadi aneh mandi dulu. Tapi udah suruh buruan nih, udah telat. Lo sih tidurnya kelamaan. Caranya gimana? Ya udah deh, dia basahin sebagian tubuhnya dulu, sebagian
sebagian tubuh sambil dia niatkan, kemudian dia berangkat ke Bogor. Nyampe di Bogor, misalnya dia nginep di rumah saudaranya atau nyewa villa atau nyewa hotel. Nah, kemudian di tempat tujuannya dia baru lanjutin mandi. Tadi mandinya setengah badan doang tuh. Mandinya setengah badan. Lanjutin bagian yang setengahnya lagi. Hatta udah kering. Sekalipun itu udah kering. Jakarta Bogor habis basah masa kagak kering. Apalagi misalnya di mobil atau naik motor kena angin, kena AC, udah kering. Nanti lanjutin mandi pada bagian mana? Yang belum dimandiin. Paham tuh? Jadi kalau misalnya malam antum nggak langsung mandi janabah, itu tetap harus mandi. Hanya dengan cara tadi, basahin minimal seujung jari itu. Sampai 1 jari minimal. Sambil diniatkan. Ya. Berarti nanti sisanya nyicil adalah bagian yang belum basah. Jadi ini ada hansaplasin. Nggak perlu, nggak usah begitu cara mikirnya. Basahin lagi juga nggak apa-apa. Paham nih? Maksudnya bagian yang sudah awalnya dimandikan basah, kemudian dibasahkan lagi, itu nggak apa-apa. Hanya bagian wajibnya adalah yang belum terkena air dengan niat mandi untuk mengangkat hadas. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Itu adalah sunnah-sunnah daripada mandi. Sekarang terakhir makruhatul ghusl, itu makruh-makruhnya mandi. Apa itu makruh-makruh yang ada di dalam mandi? Walahu makruhatun hiya makruhatul wudu. Makruh-makruhnya mandi adalah seluruh makruh-makruhnya wudu. Apa yang makruh dalam wudu pun sama makruh dalam mandi. Jadi makruhnya wudu itu sama makruhnya mandi sama. Di sini nggak perlu disebutin lagi ya. Satu-satunya untuk mempersingkat waktu, silahkan antum lihat catatan. Maka beruntung antum yang punya catatan nulis ya. Yang nggak ada silahkan nanya ame temannya yang nyatet. Tambahan wa yukrahu lil junub, dan makruh bagi orang yang junub. Orang yang junub dia habis jima, habis keluar deh spermanya itu, makruh apa? An-naum wal jima. Makruh dia orang dalam keadaan junub dia tidur, makruh dia orang dalam keadaan junub dia jima. Maksudnya orang junub itu kan habis jima bisa jadi, nah kemudian dia langsung jima lagi. Wal akal, makan juga makruh bagi orang yang junub. Wasyurub, minum sama makruh bagi orang yang junub. Qabla al-wudu'i wa ghaslil farji, makruh sebelum dia wudu dan, bukan atau ya, sebelum dia wudu dan membersihkan kelaminnya. Jadi orang yang dalam keadaan junub makruh dia tidur. Makanya tadi antum mentang-mentang ngantuk jangan langsung tidur. Makruh tuh tidurnya tuh. Tidur dalam keadaan junub itu maaf bisa-bisa mendatangkan apa ya? Ngundang sihir tuh. Orang lagi dalam keadaan junub itu gampang banget kalau disihir. Ya. Makanya orang-orang soleh itu ngajarin kepada kita, guru-guru kita, kalau bisa tidur itu usahain dalam keadaan wudu, dan itu sunnah supaya apa? Terlindung, terjaga. Tiap orang yang dia wudu kemudian tidur dalam keadaan ada wudu, Allah Ta'ala ciptain malaikat di sisinya jagain sampai dia bangun. Berarti kalau malaikat yang jagain aman gak dari sihir? Harusnya aman, bahkan aman tuh. Nah ini udah bukan dalam keadaan wudu, minus lagi, hadas besar, junub dia, tidur. Nah tapi ngantuk beb, tadi caranya udah dikasih tahu. Makruhnya tidur dalam keadaan junub sebelum apa? Sebelum dia wudu dan sebelum dia membasuh atau membersihkan kelaminnya. Begitupun juga orang jima. Begitu orang habis jima, dia keluar sudah selesai dari hajatnya, kemudian tahu-tahu mau jima yang selanjutnya lagi. Itu makruh dia kalau belum apa? Wudu dan membersihkan kelaminnya. Jadi wudu lagi, wudu dulu tuh. Meskipun batal wudunya. Orang mau jima lagi nih, batal kan wudunya. Seperti orang tidur, ya habis tidur dia.
habis wudu tidur, batal gak wudunya? Batal. Nah, tapi itu untuk kesehatannya. Seperti kemarin disebut bahwa namanya keluar mani itu ya ada rasa lemes setelah keluarnya. Makanya dia makruh dalam keadaan lemes itu jima lagi. Untuk menghilangkan makruhnya adalah dengan wudu dulu supaya seger lagi kena air. Wal akal wasyurub, begitu juga dengan makan dan minum, khawatir nanti tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, dan memang nggak ada keberkahan nanti bagi orang yang makan dan minum dalam keadaan junub. Di antara paling berasa nggak ada keberkahannya lapar mulu, udah baru makan lagi bawaannya tuh, nggak kelar ini mie udah 3 mangkok kok nggak selesai kayaknya makan. Nggak selesai bukan karena berkah nggak habis, nggak selesainya karena nggak mau udahan, mau makan nggak berasa makannya. Nah, itu nggak ada keberkahannya. Sebelum dia wudu dan membersihkan kelaminnya, farjinya. Wa misluhu manin qata'a haiduha au nifasuha, begitupun sama makruh bagi orang yang sudah selesai masa haidnya dan masa nifasnya tapi belum mandi. Kalau orang haid dia dalam keadaan hadas besar. Orang haid dia dalam keadaan hadas besar. Begitu berhenti haidnya, maka dia wajib mandi. Nah, setelah haidnya berhenti, sebelum dia mandi, itu masa sama orang itu makruh juga kalau dia tidur, kalau dia makan, kalau dia minum makruh dia. Jadi mandi lebih dulu atau sekurang-kurangnya wudu dan membersihkan kelaminnya. Kok jima tadi nggak disebut, Beb? Illa fil jima, kecuali di dalam jima fa innahu yahrumu, karena jima bagi orang yang haid itu haram belum dia mandi. Haidnya sudah berhenti tapi dia belum mandi, itu haram. Dia bukan makruh. Kalau makannya dia makruh, minumnya dia makruh. Orang haid dan nifas, perempuan yang haid dan nifas sebelum dia mandi tapi sudah selesai haid dan nifasnya, karena kalau lagi haid dan nifas nggak boleh mandi. Mandi apa? Mandi ngangkat hadas besar. Mandi biasa silahkan daripada benguk. Mandi biasa silahkan, tapi mandi untuk mengangkat hadas besarnya kagak boleh, nggak sah. Nggak sah karena belum selesai haidnya. Sekarang haidnya udah selesai, haidnya sudah selesai, nifasnya sudah selesai. Sebelum mandi makruh dia makan, minum, dan tidur. Sekurang-kurangnya adalah dia wudu dan membersihkan kemaluannya. Kecuali jima. Kalau jima itu haram, meskipun dalam keadaan sudah berhenti haidnya. Wa yahrumu jima'u mutanajjisiz zakar illa in kana salisan. Dan haram juga jima bagi zakar yang mutanajjis. Misalnya kencing belum cebok, berarti zakarnya ada najis. Zakarnya saat itu mutanajjis. Tahu-tahu langsung datengin perempuannya, itu haram. Illa in kana salisan, kecuali jika laki-laki itu dia punya zakar salisul baul tadi tuh, kencingnya keluar terus menerus, dia nggak haram. Asalnya haram, namanya mutanajis, tapi namanya orang sakit. Atau tidak anal ma yufattir zakarahu, atau jika ini agak lucu juga nih. Jika kebiasaan zakarnya itu kalau kena air dia lemes, bisa jadi karena dingin atau mengkerut. Umpama dia dia jima nih, maaf nih, antum udah dewasa ya Rob,
yang nggak pantas dengar untuk saat ini kasih ngantuk, biarin. Nah, umpama ada orang jima, dia mutanajis, zakarnya haram nggak? Haram kalau zakarnya mutanajis. Maka istinjanya mesti rapi, zakarnya di istinjain dulu. Kalau orang salisul baul, haram nggak? Kencingnya keluar terus menerus. Sekarang nggak salisul baul, Beb, maaf, aneh punya zakar itu kalau dia kena air, apalagi air malam dingin, kagak mogom. Kagak mau? Kagak mogom. Tapi dia pengen jima lagi, tapi habis kencing. Tuh, ya kencing di kamar mandi, habis kencing, tapi pengen jima lagi. Tapi kalau dia istinja saat itu, ya, dia jadi apa? Mengkerut, ngagum. Gimana, Beb? Ya, misal karena kena air jadi ngagum. Tapi pengen jima, ya udah, maka apa? Dia dalam keadaan belum istinja, itu nggak haram. Iya, makanya suruh minum obat kuat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikitnya bermanfaat. Wa bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.